Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari yang sangat penting di dalam kekristenan, yaitu Hari Jumat Agung, di mana Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu sebabnya ini menjadi hari yang sangat penting karena ini merupakan bukti kasih Allah yang besar untuk menyelamatkan seisi dunia. Untuk itu kami ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah bersama GKRI Diaspora City Center. Di dalam memperingati Jumat Agung ini, kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia, dosa saudara dan saya. Itu sebabnya seluruh dunia hari ini memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah arti dan makna dari Jumat Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan saya akan mengucapkannya, kemudian saya akan menyampaikan artinya. Jemaat Tuhan bisa mengikuti doa saya bersama-sama. Besem elah rahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleha Adonai ekara wel Adonai ethanan, neheni beorah misor, alechet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela saga. Amin. Doa dalam bahasa Ibrani ini memiliki makna dan arti. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin.
kasih yang sejati yang tak ku hargai. Meskipun dia ditolak, namun dia rela berkorban karena dosaku. Telah melukainya. Dia rela menggantikan nyawaku. Dia tak memohon kepada Bapa, lepaskan diriku, ambillah daku. Dia tak berseru, ku tak bersalah. Aku tak mau tinggal untuk membayar dosa. Namun dia tetap jalan terus hingga puncak bukit. Di puncak cerita dia berseru, Bapa, kehendak-Mu-lah terjadilah. Karena dosaku, Karena dosaku melukainya. melukainya. Rela Rela menggantikan daku. terima kasih, Oh Tuhan Yesus, karena Kau tebus dosaku. Di atas salib, Engkau menderita. Engkau rela Engkau rela mengganti diriku. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pastinya luar biasa. Hari ini kita memperingati, mengingat kembali cinta dan anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, sambil kau mempersiapkan dirimu, keluargamu untuk masuk ke hadirat Tuhan, mari saya undang kita semua tutup mata jasmanimu. Kau mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan, mengingat kembali kasih-Nya, pengorbanannya buat saudara dan saya. 2000 tahun yang lebih yang lalu Dia sudah mengasihi kita dan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Kristus yang mau mati buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Kau mulai bangun Tuhan. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tuhan lihat apa yang akan kita lakukan ke depan. Mulai hari ini, kalau kau mungkin merasa jauh dari Tuhan, mari bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Oh Jesus, Haleluya, Haleluya. Dia kenal hatimu, Dia tahu isi hatimu pagi ini. Pengorbanannya, kasihnya besar. Nyatakan, Tuhan, aku perlu kasih
Terima kasih Tuhan, pengorbananmu terlalu besar, kasih-Mu Bapa. Terlalu dalam kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari ekspresikan, kamu angkat tanganmu. Kita mau sembah Dia pagi ini. Berikan kemuliaan buat Raja kita yang mau mati di kayu salib. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sama-sama dari awal kepujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Benar Tuhan, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yang rasakan kebaikan Tuhan, angkat pujian dari awal sama-sama. Lebih lagi katakan, Telah kulihat benar Tuhan, kami lihat kasih-Mu. kasih-Mu, Kau mau menderita buat setiap kami. Kau menderita gantikanku. Oh, oh, oh. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk Lagi, lebih lagi. Oh, kasih-Mu terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
kami rasakan pagi ini. Pengorbanan yang Kau Pengorbananmu. berikan bagiku Yes, yes, Lord. terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk dengan setengah suara. menebus hidup. Sambil kau menghayati kasih Tuhan terlalu besar. Tuhan, terima kasih buat Pengorbanan yang Kau berikan hanya kekurangan kami. Tapi kasih-Mu besar. darahmu Yesus tercurah untuk Lagi lebih menebus hidupku. sampai kau merasakan kebaikan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau Thank you, berikan Jesus. bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk Dengan kemenangan selalu besar. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal. terlalu mahal. Terima kasih Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus. Sekali lagi, tercurah untuk dengan imanmu. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang mahal, kasih-Mu yang besar. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ini kami Tuhan, ini kami melayani umat-Mu. Haleluya, 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 Jesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat. Terima kasih Yesus. Kami perlu Kau Roh Kudus. Kami perlu Kau sama kami Tuhan. Tuhan yang sanggup, Dia yang sanggup. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu buat setiap kami pagi ini. Kami kembali mengingat pengorbanan-Mu buat kami. Karena Engkau Tuhan yang sanggup. Rencana-Mu, rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Yes. Boleh ekspresikan penyembahanmu. Sebab Dia yang sanggup. Oh, Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan
Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup dalam-Mu. Ada kuasa. Dengan imanmu katakan, Tuhan kau sanggup. Jesus, haleluya. Dia ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang kita harapkan. Thank you Jesus. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup selamanya. Tuhan Yesus dan bangkit dan bangkit mengalahkan maut. Haleluya, haleluya. Tuhan kuasa dalam-Mu, ada kuasa selamanya. Lagi mengalahkan maut. Benar Tuhan, kami ikrarkan kasih-Mu, Kau sanggup dalam-Mu. Lagi, lagi, lagi dan bangkit, oh, dan bangkit mengalahkan maut. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal. Dengan iman lagi, takkan pernah gagal. Bersamanya, bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, dan bangkit, dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan kau sanggup dalam-Mu, ada kuasa. Thank you Jesus. Selamanya
pujian kami menjadi dupa penyembahan kami. Oh, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, Dia yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Saya berikan saudara waktu. Mungkin saudara mau mengingat apa yang sudah Tuhan buat saudara. Apapun yang terjadi di hari-hari ini. Mungkin banyak ketakutan, kecemasan yang kita alami. Di dunia yang tidak menentu ini saudara. Tapi kita bersyukur. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Membuat kita yakin. Keselamatan yang pasti hanya dalam Dia. Untuk itu pagi hari ini. Sebelum kita sebentar dengar firman Tuhan. Kita mau nyatakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia. Dia tidak pernah lihat masa lalu saudara. Dia melihat saudara yang sekarang. Mari bangun komitmenmu dengan Tuhan. Mungkin ada saudara yang menonton dari mana, di rumah saudara, di mana saudara berada. Sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Thank you Lord. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya Thank you. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian ini sama-sama dari Allah. Sambil bangun komitmenmu dengan Tuhan. Nyatakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku
Biar menjadi perenungan kita pagi ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan dasar kami berharap. Kini aku berserah pada rancangan. Terima kasih Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini menjadi komitmen kami Bapa. Jesus, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Dia menebus dosa saudara, mati di kayu salib. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami umat-Mu yang sudah Kau percayakan kami berkat yang luar biasa Tuhan. Untuk itu kami ingin memberikan persembahan. Kami memberi bukan karena kami berkekurangan, tapi kami memberi karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk setiap kami umat-Mu. Yang dimanapun kami berada Tuhan, seberapapun yang kami berikan, Kau melihat keikhlasan hati kami memberi. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah tertera nomor rekening. Bapak Ibu juga bisa QR code melalui GoPay, Dana, apapun yang saudara punya, saudara bisa transfer sesuai yang Tuhan gerakkan buat Bapak Ibu untuk memberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memberi. Hari ini adalah saat-saat mencekam menjelang kematianku. Telah berhari-hari tubuhku disesah. Tubuh manusiaku semakin lemah. Dan sebuah salib telah disediakan untuk menjemput kematianku. Bapa, seperti
seperti doaku di Taman Getsemani. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Salib merupakan lambang keselamatan. Dan aku rindu karya keselamatan itu disebarkan ke semua orang, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pandemi ini bikin kerjaanku nambah. Mesti ngajarin anak-anak sekolah online di rumah. Apa ini? Salib. Waktuku sudah habis mengusir rumah tangga, ngajarin anak sekolah online di rumah, nyambung ngepel cuci gosok dan juga memasak. Ribet. Kalau urusan yang satu ini nanti sajalah. Wah, apakah ini? Mengapa ada di sini? Aku tahu ku belum siap. Karirku baru saja mulai. Aku harus fokus demi masa depanku. Tak bisa ku tinggalkan. Maafkan aku. Ya ampun, aku ini sudah tua, aku ini sudah rentan. Sampai kapan aku angkat salib ini? Oh Tuhanku, tolong aku. Oh Tuhanku, kuatkan aku. Takut takkan mampu lagi lebih lama. Ampuniku kan menyerah, memapakan salib ini. Salib. Opung. Hidup gue udah susah, ditambah lagi bini gue selalu ribut melulu, uyang. Ditambah lagi ada si COVID, pekerjaan gue di PHK. Kenapa ini bertubi-tubi? Ditambah lagi salib ini. Tuhan tidak adil. Sering ku tambah ngerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Bertiuplah, kembalikan lamunanku kepada pesona mahkota duri yang ditancapkan dengan penuh nestapa. Samudra, kembalikan lamunanku kepada paku yang harus ditembuskan dengan penuh derita. Cakrawala, kembalikan lamunanku kepada anggur asam yang harus diteguk dengan cucuran air mata sampai kita harus kembali kepada satu tanya. Maukah pikul salib? Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Aku Simon dari Kirene. Aku sedang melintas di kota Yerusalem untuk berdagang saat itu. Aku mendengar ramai-ramai orang berteriak gaduh. Aku melihat seorang yang penuh darah di sekujur tubuhnya sedang memikul salib. Dia terjatuh dan terjatuh. Tiba-tiba tanganku ditarik oleh seorang prajurit. Aku sempat berontak. Tapi prajurit itu yang berlengan besar, dia menarik lagi aku. Memaksa aku untuk mengangkat salib yang dibawa orang itu. Katanya, "Hei, kau cepat bawa salib ini." Aku masih mencoba mengelak. Kenapa mesti aku harus membawa salib itu? Tapi tanpa sengaja mataku melihat wajah orang itu yang sedang sekarat itu. Pancaran matanya menyeruak penuh harap agar aku ambil bagian membantu membawa salib itu. Tiba-tiba ada rasa yang menusuk hatiku. Sesuatu yang memberi kekuatan bagiku. Aku membungkuk dan meraih salibnya. Dan orang itu berbisik. Hampir tidak terdengar. Katanya, "Anakku, terima kasih." Peristiwa itu tidak pernah aku lupakan. Bahkan peristiwa itu telah mengubah hidupku. Ia yang berlumuran darah ternyata seorang juru selamat. Hatiku berubah sejak saat itu. Perubahan hidup terjadi. Bahkan bukan hanya aku, bahkan seluruh keluargaku. Istriku menjadi penggiat aku semakin lagi luar biasa melayani Tuhan. Dan ini anak-anakku, Alexander dan Rufus. Aku bangga sama kalian yang giat melayani Tuhan. Sebagai pahlawan-pahlawan iman yang menyampaikan kabar baik
bagi banyak orang. Betapa aku mensyukuri perjumpaanku dengan Sang Juru Selamat itu yang mengubah hidup saya dan keluargaku semua. Setelah mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. "Inilah teladan yang kuberikan kepada umatku. Pikulah salib yang memerdekakan ini, karena kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Demikianlah murid sejati, yaitu mereka yang mau mengikut teladan Yesus. Maukah kau pikul salibku? Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang setelah kita memberi berdiri, kita memberikan hati kita untuk dengar firman Tuhan, biar firman menjadi kekuatan buat kita. Di hari Jumat Agung ini, biar kasih Tuhan, bukan pujian ini dari hatimu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi serahkan diri. Serahkan diri, genapi serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur apabila hari ini kami boleh memperingati hari Jumat yang agung, di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia yang ada di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak dapat kami balas. Itu sebabnya kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar.
kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami. Kami bersehati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 36 sampai dengan 44. Saya mengajak jemaat Tuhan di rumah untuk membaca bersama dengan saya. Kaum pria akan membaca ayat 36, kaum wanita membalas ayat 37. Demikian selanjutnya kita akan membaca sampai ayat yang ke-44. Kita mulai dengan Lukas 19 ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. 37. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. 41. Dan ketika Yesus telah dekat dengan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. 44 terakhir. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang penting. Karena hari ini hari Jumat Agung. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, yang dipanggil dan dikenal dengan sebutan anak Allah, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, dosa manusia di dunia ini. Yesus yang agung, Yesus yang mulia, Allah itu sendiri rela memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Inilah kasih yang agung di mana Allah mengasihi manusia. Firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang hari-hari sebelum Yesus disalibkan. Jadi ini merupakan kisah yang terjadi pada Minggu Sengsara. Ya. Di mana peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dan kemudian Yesus menangisi Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pahlawan yang berprestasi itu biasanya ketika mereka pulang kembali ke negaranya, mereka akan dielulukan dan disambut oleh masyarakat. Ini juga yang terjadi pada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang semua menyambut dia, mengelulukan dia, dan menyerukan namanya. Di sepanjang jalan yang dia lalui, orang-orang menghamparkan pakaiannya, jubah mereka, dan juga daun-daun palem.
Bahkan Injil Matius mengatakan seluruh kota Yerusalem gempar menyambut kedatangannya. Hal ini sungguh kontras dengan kejadian yang menyusul kemudian. Orang banyak yang semula mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Orang banyak yang semula memuji-muji dia, ternyata berbalik dan menolak dia. Bahkan mencemooh Yesus. Bahkan mereka menyetujui agar Yesus disalib seperti layaknya seorang penjahat. Sungguh-sungguh kontras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya sebagian orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya memperlakukan Yesus sebagai Tuhan yang dipuji dan disembah. Tapi orang yang sama kadangkala melalui perbuatan dosa yang dilakukannya, dia sebenarnya mencemooh dan menghina Yesus melalui hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ingin melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum memasuki Jumat Agung, di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia mengendarai keledai muda yang disambut oleh orang banyak. Bagian yang pertama ini bicara tentang memaksakan kehendak Tuhan. Saudara perhatikan, bacaan kita ini menunjukkan tentang penyambutan meriah terhadap Yesus di Yerusalem. Ini bukan karena Yesus telah mengharumkan nama bangsanya, mengharumkan nama kota Yerusalem lewat pertandingan olahraga. Bukan. Lalu kenapa Yesus dilulukan dan disambut oleh orang-orang yang ada di Yerusalem? Ternyata orang-orang banyak ini menyambut Yesus karena apa yang sudah dia lakukan bagi mereka. Ini bagian pertama, Mesias secara jasmani. Apa maksudnya? Pada masa itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mengharapkan kedatangan seorang Mesias atau juru selamat yang bisa membebaskan mereka. Seperti yang dikisahkan atau diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Gambaran orang Yahudi tentang Mesias adalah seorang yang mempunyai kuasa sehingga mampu mengusir penjajah Romawi. Itu bayangan dan harapan mereka. Mesias akan menjadi raja Israel dan mengembalikan masa kejayaan Israel seperti Raja Daud, bapak leluhur mereka. Daudlah satu-satunya raja yang dapat menyatukan seluruh wilayah di Israel. Orang banyak melihat bahwa Yesus ini memiliki potensi seperti Raja Daud. Yesus dapat melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, bahkan membangkitkan orang yang mati. Yesus memiliki wibawa, Yesus memiliki karisma. Bayangkan saudara, 3 tahun lebih, ya, 3,5 tahun lebih Yesus melayani di Israel. Orang-orang melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus dapat mengubah roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Saudara, inilah yang diharapkan oleh orang banyak pada waktu itu terhadap pribadi Yesus. Menjadi Mesias yang dapat mencukupkan kebutuhan mereka secara lahiriah. Yesus yang menjadi Mesias yang dapat mencukupi kebutuhan mereka secara jasmani. Ini pengharapan mereka. Ini keinginan hati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus juga mengakui pengaruh dan popularitas Yesus. Sampai mereka berkata begini,
lihat seluruh dunia datang mengikuti dia, mengikuti Yesus. Jadi bisa dibayangkan semua orang mengharapkan Yesus akan menjadi Mesias yang membebaskan mereka dari keterikatan penjajah, yang membuat mereka miskin, yang membuat bangsa mereka tidak bisa merdeka dan melakukan banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu tidak salah, tetapi kalau menjadikan Yesus dan memaksakan Yesus untuk menjadi Mesias secara jasmani, ini yang salah. Dan banyak orang Kristen yang berperilaku seperti ini. Banyak orang Kristen yang memiliki harapan dan keyakinan yang salah tentang Yesus. Mereka berharap Yesus akan menjadi pembebas secara jasmani, Yesus menjadi pembebas secara lahiriah bagi mereka. Yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya, yang dapat mendatangkan kekayaan dan mengubah nasib mereka, ya, yang memberikan jodoh yang cantik dan ganteng seperti keinginan mereka, menjadikan dia pengusaha yang sukses dan kaya raya, menjadikan Yesus seperti bodyguard yang bisa membela dari saingan-saingan dalam bisnis mereka. Ini cara pandang yang salah terhadap kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Ini cara pandang yang salah tentang pertolongan Tuhan yang ingin mengubah kehidupan mereka. Jika demikian pemahaman tentang Yesus, maka apa bedanya seperti kita pergi kepada dukun atau paranormal yang mengharapkan hal-hal jasmani dalam kebutuhan kita dipenuhi oleh dukun dan paranormal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, berbalik menghina dan mencemooh. Ini respon orang yang sakit hati. Ya, mari kita bandingkan Lukas 23 ayat 23. Lukas 23 ayat 23. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang menuntut Yesus untuk disalib. Kita baca sama-sama, jemaat Tuhan saya ajak untuk baca sama-sama ayat ini. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Yesus memasuki Yerusalem. Ini ketika Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus sebagai wali negeri. Mereka berteriak-teriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Orang-orang yang sama yang mengeluh-elukan Yesus, orang-orang yang sama yang menyambut Yesus ketika dia memasuki Yerusalem. Orang itu juga yang berteriak-teriak dan mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tindakan dan sikap respon orang yang sakit hati. Karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Dengan datangnya Yesus ke Yerusalem, orang-orang Yahudi punya pengharapan bahwa dia akan menjadi raja bagi mereka yang akan memimpin mereka memerangi penjajah yaitu bangsa Romawi. Sehingga mereka mengalami kebebasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika harapan mereka tidak terwujud, tidak terjadi seperti yang mereka inginkan, Tuhan tidak mau menjawab keinginan mereka, harapan mereka. Mereka berbalik untuk mencemooh, untuk memaki, dan juga untuk menyalibkan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka menjadi sakit hati dan marah. Padahal Yesus dari awal sudah mencoba menunjukkan dengan sikapnya bahwa dia tidak ingin menjadi raja seperti yang mereka harapkan. Karena itu raja secara jasmani. Yesus sengaja memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai muda yang menunjukkan kesederhanaannya. Yesus kalau dia ingin menunjukkan dirinya sebagai raja yang memiliki kekuasaan yang besar, maka dia akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai kuda perang. Dia akan didampingi oleh pasukan yang besar. Tetapi Yesus sengaja memasuki kota Yerusalem dengan keledai muda menunjukkan kesederhanaannya dan ketulusannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah akibatnya jika kita terlalu memaksakan atau menginginkan kehendak kita dipenuhi oleh Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan tetapi kita berharap Tuhan yang mengikuti cara-cara dan kehendak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang bapak. Bapak ini dikenal saleh di lingkungan dia tinggal. Bapak ini orang Kristen, ya. Orang-orang di lingkungan tempat dia tinggal tahu bahwa bapak ini adalah orang yang sangat-sangat mentaati Tuhan. Dia rajin ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari dia juga suka menolong orang lain. Suatu hari daerah mereka dilanda banjir. Air makin lama makin tinggi dan banyak orang naik ke loteng rumahnya, ke lantai 2, bahkan naik ke genteng atas rumahnya untuk menyelamatkan diri. Termasuk si bapak yang saleh ini. Dia naik ke atas genting dan dia berdoa. Tuhan, selamatkan aku. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjemput aku dan menolong aku dari banjir besar ini. Saudara, inilah doanya. Ya. Dan ketika tim SAR datang dengan helikopter karena lingkungan situ sudah tenggelam dan mendesak bapak ini untuk ditolong, bapak ini menolak. Dia berkata, Tuhan akan menolong saya. Pak, silahkan Bapak membantu orang-orang yang lain, tetangga-tetangga saya akan ditolong oleh Tuhan sendiri katanya. Saudara, besoknya tetangga-tetangganya prihatin dan mereka datang kepada Bapak ini dengan perahu karet dan mengajaknya untuk ke tempat aman. Dia berkata, enggak usah Bapak-Bapak silahkan bantu yang lain, Tuhan pasti menolong saya. Saudara, Bapak ini meyakini bahwa Tuhan akan turun tangan dan menjemput dia langsung. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia meninggal dunia karena tenggelam. Tidak ada yang menolong dia. Waktu di surga, dia bertemu dengan malaikat, dia komplain. Dia bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Bukankah saya meyakini dan beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong saya? Lalu Tuhan menjawab kepada Bapak ini, saya sudah mengirim orang-orang untuk menolong kamu, untuk membebaskan kamu dari banjir. Tetapi kamu tidak mau ditolong, akhirnya matilah kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan punya cara untuk menolong setiap orang untuk keluar dari masalah dan persoalan hidupnya. Tapi dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya kita dan kemauan kita. Itu namanya kita ngatur Tuhan. Itu namanya kita memerintahkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengirim orang-orang menolong kehidupan kita. Nah, saudara, ini juga yang terjadi ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan orang-orang banyak menyambut mereka. Sambutan mereka itu, di balik sambutan mereka ada tuntutan agar Tuhan memenuhi hasrat dan keinginan mereka. Agar Yesus menjadi raja mereka.
agar Yesus menjadi Tuhan seperti yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memasuki Yerusalem, tapi kemudian dia justru menangisi kota Yerusalem. Ini bagian yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-41, saudara bisa melihat ayat yang ke-41, ayat ini berkata, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangisi Yerusalem. Kata menangis di sini ini bukan karena kesedihan biasa, ya. Tetapi kata menangis di sini itu karena beban yang sangat besar. Ini merupakan reaksi kesedihan yang luar biasa dari Yesus sehingga dia menangisi kota Yerusalem. Ya, dibalik slide-nya. Dia menangisi kota Yerusalem. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini setelah dia disambut dengan meriah. Lalu kemudian dia menyingkir dan melihat kota Yerusalem dari kejauhan dan menangisi mereka. Apa yang Yesus tangisi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menangisi penolakan mereka dan kesalahpahaman mereka. Kalau saja kota ini dan seisinya memahami apa yang mereka butuhkan, pasti mereka akan menyambut Yesus. Tetapi bukan apa yang mereka butuhkan yang mereka terima dari Yesus, justru mereka menolak apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Mereka ingin Yesus ikut apa kata mereka. Mereka ingin Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara mereka. Yaitu menyelamatkan secara jasmani. Padahal Tuhan Yesus ingin menyelamatkan jiwa mereka. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dan membebaskan mereka dari belenggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Inilah yang membuat Yesus sedih. Karena kesalahpahaman orang-orang Yahudi pada masa itu. Itu sebabnya Yesus menangisi Yerusalem. Yesus memang datang sebagai Mesias. Ya. Yesus tidak menolak anggapan orang-orang bahwa dia adalah Mesias. Dan Yesus memang Mesias, tetapi orang banyak itu ingin menerima Yesus menjadi Mesias secara jasmani bagi mereka. Bukan menolong mereka secara rohani. Mereka mau dibebaskan dari kemiskinan, dari kebodohan, dari sakit penyakit. Ya. Mereka ingin dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Tuhan menginginkan agar mereka dibebaskan secara rohani. Apabila mereka sudah dibebaskan secara rohani, pasti hidup mereka akan berubah. Yesus, yang kedua, Yesus adalah Mesias yang membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Ya, tolong diklik yang kedua. Lagi. Yesus adalah Mesias yang membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Yesus bukan Mesias yang akan menggunakan kuasanya dan wibawanya untuk menghimpun kekuatan dan melawan bangsa Romawi. Bukan. Yesus memang pembebas. Tapi bukan utama soal jasmani. Yesus ingin membebaskan orang-orang Yahudi yang terikat dengan dosa supaya mereka mengalami kelahiran baru dan dibebaskan dari dosa. Nah, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, mereka dengan merdeka akan dapat melakukan hal-hal yang baik. Mereka akan dapat mengubah hidup mereka, melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus ingin mengubah hidup manusia yang jadi budak dosa, menjadi orang-orang yang merdeka melakukan kebenaran. Dan pasti
hidup mereka akan diubahkan secara jasmani. Tapi bukan itu melulu tujuan Yesus. Inilah arti kedatangan Mesias yang rela mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa manusia dari hidup yang penuh kesia-siaan karena dibelenggu oleh dosa. Saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah. Satu hari di sebuah gereja dalam ibadah menjadi suasananya berbeda ketika pendetanya mengundang seorang bapak untuk bersaksi. Siapakah bapak ini? Saudara, bapak ini kemudian berdiri di mimbar dan mulai bercerita. Kisahnya dimulai ketika si bapak ini bersama dengan anaknya laki-laki dan juga sahabatnya, sahabat si anak, pergi berlayar di lautan. Dan mereka berencana menuju sebuah pulau, menginap di sana dan baru mereka kembali. Tapi ternyata di tengah perjalanan malam hari itu, perahu mereka diterpa badai dan gelombang yang hebat. Sekalipun si bapak mahir mengendarai perahunya, tetapi malam itu badai besar menghantam dengan gelombang yang luar biasa besarnya, membuat perahu mereka terbalik. Dalam waktu yang beberapa detik, si bapak harus mengambil keputusan karena hanya ada satu pelampung di tangannya. Siapa yang harus dia selamatkan? Anaknya kah yang dia kasihi atau sahabat dari anaknya? Dalam situasi seperti itu, si bapak ini mengambil keputusan dengan cepat. Dia berteriak kepada anaknya, "Anakku, aku mencintai engkau." Lalu kemudian dia melempar pelampung ke sahabat anaknya. Dan kemudian sahabat anaknya ini bisa diselamatkan. Anaknya sendiri ditelan gelombang di malam yang gelap gulita itu dan hilang. Tidak pernah diketemukan jasadnya. Akhirnya kedua orang ini melanjutkan hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, kenapa si bapak melemparkan pelampung kepada sahabat anaknya, bukan kepada anak yang dikasihinya? Bukankah dia berkata, "Aku mengasihi dan mencintaimu," tapi kenapa justru yang ditolong adalah sahabat anaknya? Bapak ini mengambil keputusan karena dia tahu anaknya ini sudah menerima Yesus. Anaknya ini pasti selamat masuk surga kalaupun dia mati. Tapi sahabat anaknya ini belum mengenal Yesus. Kalau dia mati, maka dia mati sia-sia, ditelan oleh gelombang. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan sahabat anaknya, agar anak ini diselamatkan. Itulah yang dia ajarkan ketika anak ini sudah diselamatkan, sehingga anak ini menerima Yesus. Saudara, bukankah ini juga yang Bapa lakukan bagi kita semua manusia? Bapa rela mengorbankan anaknya yang dikasihi untuk disalibkan, mati dengan penuh penderitaan demi menanggung dosa saudara dan saya. Kalau anaknya mati, anaknya ada bersama dengan dia. Tapi kalau saudara dan saya mati, kita akan binasa dan masuk neraka selama-lamanya. Inilah yang membuat hati Bapa tega mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga hidup kita diubahkan. Itu sebabnya saudara, di Jumat yang agung ini, mari buka hati saudara. Terimalah uluran tangan Tuhan. Terimalah pelampung yang dilemparkan oleh Bapa di surga untuk keselamatan saudara dan saya. Jangan pernah berpaling lagi dari Tuhan. Satu-satunya Allah yang hidup, yang menyelamatkan,
hidup saudara dan saya. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya, yang rela mati bagi saudara dan saya. Saudara, akhir cerita ini si pendeta naik ke mimbar dan berdiri tepat di samping si bapak itu. Dan dia berkata begini, sayalah sahabat dari anak yang diselamatkan itu. Sayalah sahabat dari anak sang bapak ini. Bapak ini rela menyelamatkan saya sehingga saya sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya menyerahkan hidup saya untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah Jumat Agung ini kita mengenang Kristus yang mati di kayu salib untuk menolong seisi dunia dan merespon lewat kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena hari ini bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, kami memperingati hari Jumat yang agung, di mana Kristus, anak Allah, mati untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat bagi dunia ini, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus dan diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan mendapatkan perjamuan kudus. Dan sebelum kita menerima roti dan anggur dan memakannya, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan mendengarkan pujian ini. Di Golgota darah Kristus tumpah menyucikan dosa hati saya.
mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa masing-masing di dalam hati. Apabila ada dosa, pelanggaran, kesalahan yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini juga dan meminta pengampunannya. Maka darah Yesus akan menyucikan saudara saat ini juga, melayakkan saudara untuk menyatu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Lavete facete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya kematian Kristus di atas kayu salib telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan percaya harganya sudah lunas dibayar. Dengan iman yang seperti itu, kami mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma Tuhan, mari kita memakannya. Mari kita siapkan cawan anggur dan kita angkat di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete exaptu pandes tuto esti tu emamu tutis kenis diatihis tu iper imon ke polon echinomenon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami, telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati untuk mengucap syukur di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang saat ini kami peringati peristiwanya melalui ibadah Jumat Agung. Kami diingatkan dan diteguhkan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kami dirancang untuk diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini senantiasa menguatkan iman kami dan meneguhkan keyakinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Saudara bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Yang kedua, saudara bisa men-scan QR RIS yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominal yang saudara ingin persembahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia memperingati hari yang agung. Hari di mana Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, nyawanya, tubuhnya untuk menebus segala dosa kesalahan kami manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Kematian yang agung yang engkau alami untuk seisi dunia. Itu sebabnya kami sungguh bersyukur. Saat ini kami membawa korban persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, karena kami memberi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyampaikan persembahan kita, ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama, pada hari Sabtu nanti, hari Sabtu tanggal 3 April, kita akan mendengarkan talk show melalui penayangan Diaspora TV. Talk show ini akan berlangsung hari Sabtu jam 1 siang. Jemaat yang dikasihi Tuhan dapat menyaksikannya jam 1 siang setiap hari Sabtu. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah GKRI Diaspora City Center setiap hari Minggu jam 8 pagi diadakan ibadah sekolah minggu melalui Zoom meeting. Ibadah raya jam 10 pagi dan kemudian ibadah youth jam 2 siang dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Dan ibadah persekutuan jalan lurus sore nanti kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah PJL. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba pada akhir ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Allah, beri puji.
dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua pagi hari Jumat Agung. Sampai jumpa di hari Minggu di ibadah Paskah. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disegar dengan senang hati, angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar, sebab dia agung, agung namanya, puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati kita angkat jempol berdiri, katakanlah di rumah, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dari hatimu dengan rasa syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
semua